Salam gila bola. Akhir jendela transfer 2022 sudah mendekat. Tanggal 1 September 2022, bursa transfer bakal ditutup semua. Kita akan membahas realisasi transfer yang sudah terjadi. Klub mana yang untung, siapa yang merasa buntung, menangisi kesialan mereka. Apakah itu Rafinha ke Barcelona, Lisandro Martinez ke Manchester United, Aurelien Tchouameni ke Real Madrid, atau mungkin Raheem Sterling ke Chelsea? Inilah rapor transfer resmi sepanjang bursa transfer musim panas 2022 hingga 8 Agustus 2022. Tapi sebelum kita mulai, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Richarlison ke Tottenham Hotspur. Sang pemain Brasil tidak bahagia di Goodison Park. Klub juga dalam belitan kesulitan finansial. Jalan tengah pun diambil, menjual Richarlison ke Tottenham Hotspur. Duit 50 juta pound berpindah tangan. Jadi, transfer Richarlison untung buat Spurs. Mereka punya backup buat Harry Kane. Tidak terlalu buntung buat Everton. Uang setara 900 miliar rupiah itu tidak seberapa untuk Tottenham, tapi akan sangat besar gunanya bagi Everton untuk membangun kembali skuad di bawah asuhan legenda The Blues Frank Lampard. Namun nama Richarlison tidak ada dalam daftar skuad ketika mereka menang 4-1 atas Southampton pada laga perdana Liga Inggris. Bukan keinginan Antonio Conte sih. Richarlison tengah dihukum PSSI-nya Inggris gara-gara melempar petasan suar ke tribun penonton saat kemenangan Everton atas Chelsea akhir musim 2021-2022. Romelu Lukaku ke Inter Milan. Tanpa disebut pun Anda sudah tahu, ini adalah salah satu transfer gagal paling besar dalam sejarah dan paling mahal. Angka 115 juta euro tidak murah, bahkan untuk klub sekaya Chelsea. Jelas bahwa The Blues merasa buntung di sini. Sebaliknya, Inter Milan tersenyum lebar menyaksikan ada duit transfer sebesar 1,8 triliun rupiah masuk ke rekeningnya, dan setelah semusim, Romelu Lukaku ternyata kembali ke San Siro sebagai pemain pinjaman. Ongkos pinjaman hanya 182 miliar rupiah, 10% dari duit penjualan si pemain Belgia, plus sepertiga dari gaji 5,3 miliar rupiah seminggu menjadi tanggungan Inter. Jika Lukaku berhasil menyumbangkan banyak gol bagi Nerazzurri selama musim 2022-2023, maka ini adalah transfer paling menguntungkan bagi Inter Milan. Riqui Puig ke LA Galaxy. Sang pemain 22 tahun yang bergabung ke La Masia Academy pada 2013 ini sama sekali tidak buruk. Terbukti Barcelona mencantumkan klausul bisa membeli kembali Riqui Puig atau mendapatkan 50% dari harga penjualan jika dilepas ke klub ketiga. Sayang sekali ia bermain di Barcelona. Klub memiliki segudang pesaing di setiap posisi gelandang, sehingga gagal menembus skuad utama atau starting 11 reguler. Riqui Puig sudah sejak lama sangat ingin menunjukkan kemampuannya di level klub, sehingga LA Galaxy akan sangat beruntung mendapatkannya. Sementara bagi Barca juga tidak terlalu kehilangan. Marc Cucurella ke Chelsea. Disebut sebagai pembelian panik Todd Boehly setelah 4 pemain incarannya direbut oleh Barcelona pada menit-menit terakhir. Sang investor Amerika membalas dengan membeli jebolan akademi muda Barca ini dari tangan Brighton. Namun klub berjuluk The Seagulls itu tahu betul, ini merupakan pembelian panik Thomas Tuchel untuk posisi bek kiri menjelang kehilangan Marcos Alonso ke, Anda sudah tahu, Barcelona. Harga jual Marc Cucurella yang menembus 1 triliun lebih membuat para komentator sepak bola ternganga. Lebih mahal dari penjualan penyerang tengah Richarlison ke Tottenham Hotspur yang hanya 900 miliar saja. Ini hanya seorang bek kiri yang bisa digandakan sebagai bek sayap penyuplai assist. Musim sebelumnya di Brighton, Marc Cucurella mencatatkan 1 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Bagaimana mungkin lebih mahal daripada seorang Richarlison, penyerang tengah yang mencetak 10 gol dan 5 assist selama semusim di Goodison Park? Anda akan lebih ternganga lagi jika melihat harga yang dibayarkan Brighton ketika mendapatkan Cucurella dari Getafe sebesar 16,2 juta pounds atau setara 292 miliar rupiah saja. Dijual 3 kali lipatnya lebih ke Chelsea. Kecuali Cucurella bisa menyumbangkan banyak assist bagi pasukan Thomas Tuchel, maka pada akhir musim 2022-2023 kita bisa menghakimi pemain ini sebagai transfer gagal berikutnya dari Chelsea. Philippe Coutinho ke Aston Villa. Manajemen The Blues akan selalu terhibur jika menyaksikan bahwa Barca yang merebut 4 target transfer mereka pada 2022 pernah menderita kegagalan transfer termahal dalam sejarah.
Duit sebesar 2,4 triliun rupiah dibayarkan untuk mendapatkan Philippe Coutinho dari Liverpool pada Januari 2018, hanya untuk melihat si pemain Brasil gagal tampil sesuai harapan. Ia dipinjamkan ke Bayern Munchen selama setahun, Agustus 2019 sampai Agustus 2020, dan di Rotten ogah membelinya. Kini Coutinho sudah kembali lagi ke Liga Inggris sejak Juli 2022 secara permanen dengan harga 324 miliar rupiah saja. Sekitar 15% dari harga pembelian yang dibayarkan ke Liverpool. Meski Barca kini sudah terbebas dari budget gaji Philippe Coutinho, tapi harga jual 18 juta pounds menandai satu periode paling menyakitkan dari kacamata direksi keuangan Barcelona. Barcelona sudah jelas buntung selama memiliki si gelandang Brasil. Skuad Steven Gerrard yang mendapatkan 5 gol dan 3 assist selama 6 bulan mungkin tidak merasa terlalu rugi membelinya senilai 324 miliar saja. Jules Koundé ke Barcelona, salah satu bek tengah yang paling banyak diincar oleh klub lain di Eropa, dan menjadi rebutan antara Chelsea dan Barcelona. Namun sebuah panggilan telepon langsung dari Xavi, entah apa yang dikatakannya, membuat Jules Koundé menjatuhkan pilihan pada Barcelona. Buat Sevilla, harga 55 juta euro yang dibayarkan Barcelona jauh di bawah keinginan mereka untuk menjualnya sebesar 80 juta euro. Tapi banyak pihak mencurigai sejumlah bayaran yang mencapai total nilai di atas 1 triliun rupiah akan dibayarkan secara mencicil di masa depan. Ini yang membuat Sevilla memilih rival La Liga tersebut dan bukan Chelsea. Bagi Sevilla ini merupakan kerugian besar kehilangan Jules Koundé. Buat Barca keuntungan besar, menjadi pengganti bek veteran Gerard Piqué yang akan tergusur ke posisi kelima. Lisandro Martinez ke Manchester United. Ini bukan pemain akademi Ajax, melainkan rekrutan pada tahun 2019 dari Defensa and Justicia, sebuah klub Argentina. Tahu nggak berapa harga pembeliannya? Ajax hanya membayar 6,3 juta pounds, 113 miliar rupiah saja. Murah banget untuk ukuran bek tengah pencetak 6 gol dan 5 assist dalam 74 pertandingan di Liga Belanda sejak 2019 sampai 2022. Dan tahu harga jualnya berapa? 931 miliar rupiah. Untung besar buat Ajax. Tapi agak rugi-rugi amat untuk Manchester United, terutama karena Erik ten Hag memang menginginkan seorang penyalur bola yang dimulai dari arah belakang. Lisandro Martinez adalah jagoan sang pelatih Belanda sejak dulu. Butuh satu musim untuk menghakimi apakah ini akan menjadi transfer yang hebat atau gagal bagi setan merah. Kalidou Koulibaly ke Chelsea. Dulu pernah ditawar Chelsea, tapi Napoli mempertahankan harga 100 juta euro, sekitar 1,5 triliun rupiah. Kini akhirnya Kalidou Koulibaly terpaksa dilepas dengan harga 617 miliar rupiah saja karena kontraknya hanya tersisa satu musim lagi sampai 2023. Napoli akan merasa sial tidak menjual si pemain Senegal saat harganya mencapai puncak. Untuk menutupi sedikit rasa malu menjualnya sepertiga lebih murah, pemilik Napoli Aurelio De Laurentiis mengatakan tidak akan pernah merekrut pemain Afrika lainnya karena akan kehilangan mereka setiap kali Africa Cup of Nations berlangsung pada bulan-bulan Januari dan Februari. Seolah-olah ia dipaksa melepas Koulibaly karena masalah Piala Afrika. Bek tengah Senegal ini adalah penambahan bagus ke lini belakang Chelsea, yang kehilangan Antonio Rudiger dan Andreas Christensen serta diambang kehilangan Marcos Alonso. Seluruhnya pindah ke Liga Spanyol. Aurelien Tchouameni ke Real Madrid. Jenis transfer yang untung besar buat kedua belah pihak. Monaco jelas untung karena membeli Aurelien Tchouameni dengan harga hanya 16,2 juta pounds dari Bordeaux pada 2020. Itu setara 292 miliar rupiah dan kemudian menjualnya dengan harga 1,3 triliun rupiah pada 2023 ke Real Madrid. Dalam 2 tahun untung 1 triliun, Monaco jelas tersenyum lebar. Tapi Los Blancos tidak akan merasa rugi mendatangkan gelandang bertahan Prancis ini karena trio lini tengah mereka, Toni Kroos sudah berusia 32 tahun, Luka Modric sudah 36 tahun, dan Casemiro menginjak 30 tahun. Tchouameni yang berusia 22 tahun merupakan investasi masa depan bersama dengan Eduardo Camavinga yang berusia 19 tahun. Rafinha ke Barcelona. Penjualan untung buat Leeds United yang mendatangkan Rafinha sebesar 300 miliar pada tahun 2020 dari Rennes di Liga Prancis. Dalam 2 tahun berhasil menjual winger ini ke Barcelona dengan harga 941 miliar. Sementara bagi Blaugrana tidak terlalu untung,
mengingat masih ada bonus sebesar 68 miliar yang harus dibayarkan ke Leeds United terkait performa dan seberapa sering mereka akan memainkan Rafinha. Raheem Sterling ke Chelsea. Bukan penjualan untung bagi Manchester City. Raheem Sterling adalah pencetak gol terbanyak The Sky Blues yang masih aktif dengan 131 gol dari 337 pertandingan, atau setara dengan 1 gol setiap 191 menit. Tapi Pep Guardiola tidak pernah menghalangi pemain yang ingin pergi karena tidak puas dengan menit bermain mereka. Kepergian Sterling ke Chelsea akan menambah ketajaman lini depan skuad Thomas Tuchel sekaligus membahayakan pertahanan City sendiri karena Sterling pasti tahu kelemahan lini belakang bekas timnya. The Blues untung besar kedatangan pemain depan yang sangat produktif dan masih berusia 27 tahun ini. Erling Haaland ke Manchester City. Mungkin ini alasan terkuat mengapa City membiarkan Raheem Sterling pergi. Mereka merasa untung besar berhasil mendapatkan Erling Haaland dengan harga tidak mahal, hanya 60 juta euro, setara 913 miliar rupiah saja. Haaland bagaimanapun adalah pencetak 62 gol di semua kompetisi dalam 2 musim terkininya di Borussia Dortmund, meski itu masih gagal membuat mereka melaju jauh di Liga Champions maupun menjadi juara Bundesliga. Pep Guardiola tidak akan sabar menantikan gol-gol berdatangan dari bintang baru mereka ini, yang didapatkan dengan harga jauh di bawah market value sebesar 2,4 triliun rupiah lebih. Bagi Dortmund, kerugian besar kehilangan Haaland. Buat City, durian runtuh.